Sebelum saya ke pembahasan yang lebih penuh atau lebih detail, saya memberikan gambaran singkat dari peran Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal. Dia bekerja dalam kehidupan orang percaya untuk memimpin, menghibur, dan memberdayakan mereka. Karya Roh Kudus membimbing dalam arti membimbing orang percaya untuk memahami kebenaran dan jalan hidup yang benar. Menghibur dalam arti memberikan penghiburan dan kekuatan di tengah kesulitan. Memberdayakan dalam arti memberikan kuasa untuk melayani Allah dan menyebarkan Injil. Contohnya, Roh Kudus memberikan karunia rohani kepada orang percaya untuk melayani Allah dan membangun gereja. Langsung saja ke materi pendahuluan. Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dalam Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Kristiani dan dalam sejarah keselamatan. Pemahaman tentang peran Roh Kudus sangat krusial untuk memahami iman Kristen secara utuh. Peran Roh Kudus dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain yang pertama, pencipta. Roh Kudus hadir sejak penciptaan dunia, yaitu pada Kejadian bab 1 ayat 2. Ia adalah kuasa Allah yang aktif dalam proses penciptaan dan pemeliharaan alam semesta. Yang kedua, pemberi hidup. Roh Kudus adalah sumber kehidupan rohani. Ia memberikan kehidupan baru kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus pada Yohanes bab 3 ayat 5-8. Kehidupan ini ditandai dengan perubahan hati dan tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, pengudus. Roh Kudus menguduskan atau menyucikan umat percaya. Ia bekerja di dalam hati mereka, mentransformasikan mereka menjadi serupa dengan Kristus. Roma bab 8 ayat 29. Proses pengudusan ini adalah proses yang berkelanjutan sepanjang hidup. Yang keempat, pemimpin dan pembimbing. Roh Kudus membimbing dan memimpin umat percaya dalam kebenaran. Yohanes bab 16 ayat 13. Ia memberikan hikmat, pengertian, dan kekuatan untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang kelima, pemberi karunia. Roh Kudus memberikan karunia rohani kepada jemaat untuk membangun dan melayani. 1 Korintus bab 12 ayat 4-11. Karunia ini beragam dan bertujuan untuk kebaikan bersama. Yang keenam, peneguhan dan penghibur. Roh Kudus memberikan penghiburan dan peneguhan kepada umat percaya dalam menghadapi tantangan dan penderitaan. Yohanes bab 14 ayat 16-18. Ia adalah sumber kekuatan dan damai sejahtera di tengah kesulitan. Ketujuh, penginjil dan saksi. Roh Kudus memberdayakan umat percaya untuk memberitakan Injil dan menjadi saksi Kristus di dunia. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Ia memberikan keberanian dan hikmat untuk menyampaikan pesan keselamatan. Kedelapan, pembaptis. Roh Kudus membaptis orang percaya ke dalam tubuh Kristus. 1 Korintus bab 12 ayat 13. Ini menandakan persatuan dan persaudaraan di antara umat percaya. Kesimpulannya, peran Roh Kudus sangat luas dan mendalam. Ia adalah kuasa Allah yang aktif dalam penciptaan, keselamatan, dan pengudusan umat percaya. Memahami peran Roh Kudus akan memperkaya pemahaman kita tentang iman Kristen dan membantu kita untuk hidup lebih melampaui kemampuan akal manusia untuk dipahami secara penuh.